hitam dan putih akan selalu berjalan beriringan. Di antara ratusan, bahkan jutaan dokter yang mengemban profesinya dengan penuh amanah, ada segelintir yang justru merusakkan kepercayaan yang diberikan. Dari Garut, seorang dokter kandungan diduga melakukan pelecehan kepada seorang ibu yang datang memeriksa kondisi janinnya. Semua pihak geram, hingga akhirnya viral di jagat maya. Polisi pun bergerak cepat mengamankan terduga pelaku. Benarkah kini sudah ada sekitar 10 korban yang melapor? Dengan adanya viral tersebut, Polres Garut bergerak cepat. Belum 24 jam kita sudah membenarkan, kita sudah mengamankan diduga pelaku. Dan saat ini untuk pelaku kita di dalam ruangan khusus untuk dilakukan pemeriksaan intensif. Ini korban yang sudah kita dapatkan atau dua korban. Ada kemungkinan masih sudah nambah? Ya, itu masih dalam pendalaman kami. Kita dalam video viral tersebut juga kita masih cari siapa yang menjadi korban yang dalam video tersebut. Korban ini lapor atau diperiksa oleh pihak jadi? Kebetulan pelapor ini datang, dengan adanya viral itu ada salah satu korban yang datang ke kantor untuk melaporkan perbuatan yang bersangkutan. Dari hasil keterangan maupun CCTV, betul TKP berada di klinik Karya Hasan di Kabupaten Garut. Tahun berapa aja Pak kejadiannya? Kejadiannya kapan Pak? Data sementara tadi yang kita peroleh itu terjadi di 20 Juni 2024, jadi sekitar 10 bulan yang lalu. Kami masih dalami ini korbannya karena memang korban sampai saat ini belum laporan, tapi Polres Garut dan Polda Jabar langsung membentuk tim khusus mendalami dan memproses. Tak hanya satu dokter, beberapa waktu sebelumnya ada juga oknum lain yang melakukan tindakan serupa di salah satu rumah sakit di Bandung. Dengan privilege spesial seorang dokter yang boleh menyentuh anggota tubuh pasien atas nama pemeriksaan medis, pelaku justru melecehkan korban. Jika kasus ini membuat dokter tidak lagi bisa dipercaya, maka kepada siapa pasien harus mengeluhkan sakit yang dirasa? Ya, kami dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan Ibu Kajati Jawa Barat. Ya, kami sudah sepakat dengan Ibu Kadis PPA tadi malam. Kami akan rapat gabungan antara tim hukum korban dengan Ibu Kadis dan juga lagi memohon waktu Ibu Kajati Jawa Barat untuk kami menyampaikan harapan kami ya dua hal. Satu, pelaku untuk dapat dituntut maksimal. Dua, bahwa pelaku dapat dijerat dengan restitusi, ya, tuntutan restitusi ganti rugi materi, ya. Nah, itu tuntutan dua kami, ya. Baru di luar situ atas bantuan dari Rumah Sakit Hasan Sadikin, dari lembaga-lembaga dan dinas terkait, karena kasus ini mendapatkan perhatian yang cukup besar dan meluas, ya, termasuk dari Bapak Presiden sendiri, sampai mengirim staf khusus Presiden datang ke Rumah Sakit Hasan Sadikin dan ke Bandung bersama dengan Menteri dan Wakil Menteri. Sudah beberapa yang datang memperhatikan kasus ini. Tentu kita akan kawal ini dengan baik. Susah banget nyari kata-kata yang tepat buat ngomongin apa yang lagi terjadi belakangan ini. Banyak banget kasus pelecehan seksual di tempat-tempat yang harusnya aman. Hati aku hancur mikirin bahwa orang-orang yang seharusnya melindungi kita, kayak dokter, bahkan keluarga, malah jadi pelaku. Jujur aku sakit hati. Sakit hati buat semua orang, laki-laki, perempuan, maupun anak-anak yang harus ngalamin ini. Kita hidup di dunia dimana kita diajarin buat jaga diri, pakai baju yang sopan, bertingkah yang baik, biar nggak kenapa-napa. Tapi aku mau tegasin satu hal, nggak ada orang yang pantas didekat. Mau orang pakai baju apa, lagi di mana, atau berperilaku kayak gimana pun, itu bukan salah korban. Yang salah orang yang milih buat melanggar keamanan dan hak asasi orang lain. Sebenarnya ngelihat pelakunya aja juga nggak cukup sih. Sistemnya, udah saatnya kita stop sistem yang ngelindungin pelaku. Nggak ada satu orang pun, mau dia kaya, punya jabatan, punya banyak koneksi penting, yang bisa dan boleh lolos dari konsekuensi melakukan tindakan ilegal apapun. Kita harus berhenti biarin masyarakat ngewajarin kelakuan yang kayak gini. Menurut saya dari kejadian ini bisa dievaluasi lagi dari pihak-pihak rumah sakit, mungkin seperti SOP-nya, terus dari proses
penyaringan pemilihan gitu, seleksi dokter gitu kali ya. Aku juga sebenarnya kurang paham masalah seperti itu, tapi menurut aku pasti ada proses seleksinya lah. Kekuatan media sosial sungguh telah membongkar praktik tak senonoh yang dilakukan oleh oknum dokter. Miris dan tentu saja membakar amarah. Aksi 1-2 orang dokter tersebut jelas akan mencoreng profesi yang selama ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Padahal sebelum menerima profesi tersebut, seorang dokter sudah melakukan sumpah untuk tidak melakukan hal-hal tidak senonoh yang bisa menghilangkan kepercayaan publik padanya. Profesi kedokteran itu memiliki atau mewajibkan dokter-dokter yang baru dilantik itu mengucapkan sumpah dokter. Ya, tapi kembali lagi ini oknum ya. Jadi tidak bisa kita generalisir bahwa semua dokter berperilaku seperti itu gitu. Sama sekali tidak merepresentasikan kedokteran di Indonesia di perilaku ini. Cuman faktanya memang ada, dan ini menjadi kesedihan buat kita semua masyarakat, buat teman-teman dokter, teman-teman medis, para medis. Ini suatu tindakan yang sangat mencoreng. Cukup miris, cukup sedih, cukup marah, dan benar-benar ya kalau menurut gue ini sangat luar biasa keterlaluannya ya. Istilahnya gue bilang yang paling kasar lah ya. Karena yang melakukan itu adalah petugas medis sendiri dan yang berhubungan dengan hal-hal medis, dan itu sangat disayangkan sampai bisa terjadi itu. Ya semoga si pelaku-pelaku ini dihukum dengan berat, karena mereka adalah petugas medis atau dokter ataupun koas ataupun apapun yang berhubungan sama itu. Jadi harus berat banget hukumannya. Dan demikianlah hitam dan putih akan selalu berjalan beriringan. Di saat sederet oknum dokter bertindak tak sesuai profesinya, adalah Dr. Yusuf yang menjunjung tinggi kemanusiaan saat menjalankan tugas. Dengan program ijab kabul di kliniknya, pelayanan pada pasien dilakukan dengan sepenuh hati tanpa tuntutan untuk membayar lebih. Ibu, saya dengan Dr. Yusuf Nugraha, ya, saya meriksa Ibu Imas Maesaroh, ya. Tadi setelah saya periksa, ini diagnosa saya ISPA, infeksi saluran pernafasan. Nah, tadi Ibu ijab kabulnya, ya, Rp5.000. Cukup ini? Cukup, betul? Ya, gitu ya. Nah, sekali lagi, kalau kita hanya ikhtiar ya, kalau yang menyembuhkan Allah, ya, menyembuhkan Allah. Nanti bagian kasir juga ini akan menyampaikan juga ijab kabul terakhir di sini, ya, gitu. Jadi ada ijab kabul terakhirnya di kasir. Nanti setelah di pendaftaran, nanti ijab kabul kalau tidak mau di pendaftaran nanti di ruang dokter. Kalau di ruang dokter nanti balik lagi ke sini berubah pikiran, nanti bisa ada ijab kabul di kasir. Jadi sebelum pasien membayar, ya, ada ijab kabul lagi, ya. Harus salaman ya. Kalau misalkan untuk yang muhrim ya, itu salaman. Kalau beda muhrim mungkin hanya ini aja ya, tanpa nempel ya. Beroperasi sejak tahun 2008, awalnya klinik tersebut memiliki 4 orang karyawan, yakni Dr. Yusuf, sang istri, ayah, serta ibunya. Sejak awal buka, pasien memang tidak pernah dituntut untuk membayar lebih. Ada yang memang tidak sanggup membayar, hingga terkadang hanya diberikan seekor ayam, buah-buahan, dikirimkan makan siang, hingga berjenis-jenis kue. Namun kini, klinik yang dulunya berada dalam ruangan 3x4 meter persegi itu telah menjelma menjadi sebuah bangunan nan luas. Jumlah karyawan menjadi 50 orang. Gaji mereka pun dibayar sesuai upah minimum regional. Kunaon? Patuangan. Cuci darah, ginjal. Masya Allah ya. Semangat lah. Oh, iya, itu sebalami teh. 3 tahun ya. Udah kawita darah tinggi, gula. Batu. Ya, ginjal itu penyebabnya pasti. Kalau nggak awalnya darah tinggi, gula, ya itu ada. Nggak ada. Ada. Cuma ginjal aja nih. Bakar katanya. Ya, kemudian sing damang ya, sehat ya. Ibu atos tadi ijab kabul? Atos. Paham ijab kabul? Ya. Jadi sistem ijab kabul gimana? Membantu nggak? Jelas ya? Damang ya, sehat. Ini ruang untuk persalinan. Jadi di Harapan Sehat juga ini menerima persalinan, ya gitu. Nanti ini Ibu bidan di sini untuk bagian kebidanan, ya. Nah, jadi kalau misalkan biasanya kalau saya pemeriksaan USG untuk persalinan harus ditemenin ya. Jadi nggak boleh nggak boleh dokter sendirian
periksa itu ya. Jadi kita memang etikanya begitu ya Bu Bidan ya. Ini ruang laboratorium ya. Jadi laboratorium ini alhamdulillah laboratoriumnya lengkap ya. Kita bisa pemeriksaan kimia. Apa aja nih yang ada di sini laboratoriumnya? Kimia, terus hema lengkap ada. Lengkap ya. Ada. Jadi pemeriksaan lab di sini alhamdulillah dengan adanya pemeriksaan lab ini ya untuk diagnosa bisa lebih pasti ya gitu, karena di sini ada pemeriksaan penunjang juga ya. Jadi ini pemeriksaan laboratorium juga. Tapi paling sering mungkin dicek penyakit apa dok Ya, kalau di sini? Banyak karena kebetulan di sini kasusnya beragam ya. Hematologi rutin ada ya, kemudian juga kimia juga ada penyakit tipes ya, demam berdarah, kemudian ada penyakit diabetes ya, hiperlipidemia, kolesterol, ginjal, jantung, semuanya ada di sini ya. Jadi memang kasusnya beragam ya. Hampir tidak ada yang membayar hingga jutaan untuk sekali perawatan. Meskipun demikian, Dr. Yusuf tetap memiliki pendapatan yang cukup untuk membayar karyawan serta melakukan perawatan untuk segala fasilitas yang ada di klinik. Masih temu? Iya. Makan sudah bagus? Bagus, Ya. bagus. Boleh makan yang besar ya? Ya. Ada ini ya. Ibu, tadi sudah jam kamu dengan dokter? Sudah. Ini hari keberapa? Hari ketiga. Hari ketiga dirawatnya. Ijab kabul sudah paham? Sudah. Berapa tadi ijab kabulnya sampai pulang? 50.000. 50.000. Iya. Ini berobat 50.000. 50.000. Ya, terbantu? Terbantu alhamdulillah. Ya, Iya. kita namanya keberkahan ya. Saya juga kadang-kadang nggak percaya ya, apakah bisa nggak dengan kita memberikan gratis atau bayar yang intinya seikhlasnya, apakah bisa berkembang nggak kliniknya. Tapi alhamdulillah ya, bahwa sekali lagi bahwa logika manusia ya berbeda dengan dengan kuasa Allah ya.